Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septinin Catherine Surya dengan NIM 213111101 dari kelas 3C Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Munadi, Magister Pendidikan. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review saya dari buku yang berjudul Perspective on Student Affairs in South Africa, edited by McClory Speckman and Martin Matthew, forward by Professor Ahmed Bawa, pada Part 2, Access, Support, and Success, Academic Student Affairs, Bridging the Gap for the Student Development and Success. Pada bab ini dijelaskan bahwa sistem pendidikan tinggi yang ada di negara Afrika Selatan memiliki beberapa kendala atau permasalahan, di antaranya masalah akses, retensi, dan keberhasilan sejumlah mahasiswa dari latar belakang pendidikan yang kurang memadai atau bisa disebut kurang mampu. Selama kurang lebih 25 tahun terakhir, Afrika Selatan mengalami berbagai masalah kompleks yang berlapis-lapis dan perkembangan pendidikan yang tidak maju. Masalah ini dipicu oleh kebijakan apartheid terkhususnya di bidang pendidikan. Kebijakan yang dinilai terlalu rendah, tersegregasi baik di lembaga pendidikan pra-universitas maupun di lembaga universitas sendiri. Kebijakan tersebut juga dinilai terlalu membuat diskriminatif dengan orang berkulit hitam seperti di negara Afrika dan di negara India. Dan Afrika menjadi negara dengan banyak menerima dampak negatif dari kebijakan tersebut. Sistem pendidikan yang diterima oleh orang berkulit putih cenderung maju dari segi fasilitas keuangan, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, menjadikan terjadinya kesenjangan di sebuah sistem pendidikan. Orang berkulit putih lebih diuntungkan dari segi material maupun dari segi epistemologis. Meskipun telah banyak para praktisi pendidikan yang terlibat langsung dalam proses pengembangan pendidikan, banyak di antara praktisi tersebut hanya memahami keadaan di lapangan dengan sudut pandang mereka sendiri tanpa melihat sudut pandang orang lain. Tulisan ini dimaksudkan untuk membuka lebih luas lagi jendela ke ranah akademik dan menyoroti tantangan akademik yang dihadapi oleh sistem pendidikan dan sosial siswa yang kurang mampu. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana lembaga pendidikan tinggi telah mencari cara untuk menghadapi tantangan ini melalui intervensi seperti program EDI atau AD dalam berbagai inkarnasinya. Dalam subbab ini juga menitik beratkan beberapa poin, antara lain yang pertama yaitu menuju hubungan yang dialogis. Hubungan dialogis atau komunikasi dialogis merupakan sebuah proses penyampaian pesan antara pribadi maupun kelompok yang menunjukkan adanya sebuah interaksi, sebuah hubungan yang terjadi melalui proses dialog. Di dalam sebuah sistem pendidikan, memberikan layanan dan dukungan dalam membimbing siswa untuk sukses dengan jalan akademis adalah peran utama dari seorang pejabat atau seorang tenaga pendidik. Diharapkan melalui tantangan akademik yang telah dihadapi oleh siswa dan upaya AD berikutnya, para praktisi ini dapat memberikan kembali praktik dan strategi mereka dengan maksud untuk menambah nilai teoritis, praktis, dan pengembangan pada pengalaman siswa, keberhasilan akademik, dan upaya pengembangan holistik. Dan dengan adanya hubungan dialogis ini, para praktisi pendidikan dan mahasiswa dapat menjalin hubungan yang lebih erat sehingga cita-cita suatu lembaga pendidikan dapat tercapai. Nomor 2 yaitu pengembangan akademik. Di Afrika Selatan, istilah pengembangan akademik merujuk pada semua personel akademik yang melakukan pekerjaan pengembangan di lembaga pendidikan tinggi. Sedangkan Forbert dan Buckbey mendefinisikan pengembangan akademik sebagai seperangkat praktik yang terbuka, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pengajaran dan sistem belajar mengajar di sebuah perguruan tinggi. Konsep pengembangan akademik yang menyeluruh untuk mengacu pada proses terstruktur, terintegrasi untuk meningkatkan standar dan meningkatkan pengembangan seluruh tenaga pendidik yang saling terikat dan saling mempengaruhi. Selanjutnya yaitu nomor 3, membongkar kerugian. Dengan adanya AD ini,
diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial di ranah pendidikan di Afrika Selatan yang berdampak pada kesulitan hidup, kelaparan, kejahatan sosial, dan masalah sosial lainnya. Walaupun sudah ada dana bantuan yang menaungi kesenjangan sosial tersebut, hal ini dinilai masih menjadi masalah yang riskan di ranah pendidikan Afrika Selatan. Nomor 4 yaitu kekurangan lainnya. Asal-usul sebuah AD ini dapat ditelusuri kembali di akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an ketika 4 universitas liberal berbahasa Inggris. Inisiatif ini dikenal sebagai dukungan program akademik atau SFP dan mewakili tren atau dorongan pertama dalam upaya AD. SCP awalnya menangani sebuah kerugian secara intuitif menggunakan sumber-sumber populer daripada sumber-sumber akademis yang mempunyai kelas bahasa tersendiri. ESP ini diharapkan dapat menjembatani masalah kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan yang ada di Afrika Selatan. Tetapi karena adanya program ASP ini, sebagian masyarakat kulit putih menjadi sedikit cemburu karena merasa masyarakat Afrika Selatan yang notabene-nya berkulit gelap tidak pantas mendapatkan fasilitas penunjang pendidikan layaknya AD atau SFP ini. Yang kelima yaitu upaya membangun fondasi yang kokoh. Program dari sebuah yayasan diharapkan dapat menjadi perantara yang kokoh sehingga dapat menjadi batu loncatan dari jenjang sekolah ke universitas. Program yayasan yang telah dirancang untuk meletakkan dasar bagi siswa yang kurang siap dalam membangun pengetahuan di bidang akademik, kemampuan, keterampilan, kepercayaan diri yang diperlukan untuk memperoleh universitas berkualifikasi. Yang keenam yaitu menekan sweet spot. Sebuah program dari yayasan tidak dapat dipungkiri memiliki peran yang besar dalam upaya menekan kesenjangan sosial yang terjadi dalam suatu sistem pendidikan. Misalnya, Yayasan Science Foundation Program atau SFP di University of KwaZulu-Natal. Program ini telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kulit hitam di Afrika Selatan di tingkat tersier, khususnya di Fakultas Sains dan Pertanian. Selain itu, merefleksikan pengalaman mereka tentang program yayasan, para siswa ini membuktikan bahwa manfaat yayasan ini sangat luar biasa di bidang akademik, antara lain pengetahuan diri, peningkatan dan harga diri, pengembangan keterampilan manajemen diri, peningkatan sikap, peningkatan keterampilan komunikasi, dan pembentukan sistem pendukung di bidang pendidikan lainnya. Yang ketujuh yaitu pernyataan kritis untuk gerakan mahasiswa. Sangat penting dan riskan bagi praktisi kemahasiswaan untuk berpikir secara logis, sadar, terarah, dan secara sistematis tentang kontribusi mereka terhadap perkembangan siswa dan akan kesuksesan siswa. Ada kebutuhan untuk mengajukan pertanyaan menyelidik tentang apa yang terjadi menjadi sebuah praktisi kemahasiswaan. Kewajiban kita untuk mendapatkan asumsi praktik kami di bawah mikroskop untuk membuat mereka lebih dekat, pemeriksaan dan pengawasan yang lebih ketat. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa adanya gerakan AD di Afrika Selatan telah membuat langkah besar sejak gerakannya yang sederhana dimulai dari 25 tahun terakhir ini. Dampak besar dan positif pada bidang pendidikan yang lebih tinggi. Sebuah sistem AD yang menekan berbagai masalah sosial dari mulai fisik, ekonomi, warna kulit, dan masalah sosial lainnya. Sebuah yayasan juga memiliki peran yang besar dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan dan upaya memfasilitasi berbagai penunjang pendidikan terutama di kalangan masyarakat Afrika Selatan agar dapat terjalin suatu kemaslahatan pendidikan. Kemahasiswaan di Afrika Selatan bisa dibilang memainkan peran yang pendukung yang tidak terlalu menuntut refleksi kritis, ketat, intelektual pada praktek dan misinya. Di
Visi ini diharapkan semua orang dapat layak mendapatkan pendidikan dan fasilitas pendidikan yang memadai tanpa memandang asal daerah, warna kulit, ekonomi, gender, dan lain sebagainya, karena kita tahu semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan layak tanpa saling membeda-bedakan. Cukup itu yang dapat saya sampaikan dari review buku ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada salahnya saya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.